Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa lagi di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Dan tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Teman-teman, pernah gak sih ketika kita sedang asyik ngobrol dengan teman kita yang awalnya hanya obrolan biasa, tapi lama-lama malah jadi tahu gak sih? Dia tuh aslinya kayak gini tahu. Nah loh, malah jadi ngomongin orang lain kan? Dan terkadang, lebih parahnya lagi, kita malah ikut menyebarkan cerita yang bahkan kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Tanpa disadari, kita sering melakukan yang namanya fitnah dan gosip. Apalagi ketika kita sedang merasa sakit hati atau kecewa terhadap orang lain. Di era modern saat ini, fitnah dan gosip memang sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dan sepele. Dan banyak orang yang melakukan fitnah dan gosip di media sosial secara terang-terangan. Padahal, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal ini bukanlah hal yang sama sekali sepele. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 pada penggalan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytau fakarihtum. Yang artinya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Maka sungguh kamu akan merasa jijik kepadanya. Bahkan Allah mengibaratkan perilaku fitnah dan gosip sama seperti ketika memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Bisa dibayangkan gak sih teman-teman? Perumpamaan ini menunjukkan betapa buruk dan hinanya perilaku gosip dan fitnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda terkait sia-sianya berpuasa jika kita masih melakukan yang namanya fitnah dan gosip, yaitu betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengingatkan kita betapa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus sahaja, tetapi kita juga harus mengontrol sikap dan perilaku kita. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi fitnah dan gosip, apalagi di bulan Ramadan ini? Yang pertama, yaitu menjaga lisan dan ketikan kita, baik saat berbicara langsung maupun di media sosial. Jika sekiranya ucapan dan ketikan kita tidak membawa kebaikan, maka lebih baik kita tahan saja. Lalu, yang kedua, ada tabayun. Jangan mudah percaya dan ikut menyebarkan hal yang belum jelas kebenarannya. Lalu, yang ketiga, senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Jika kita pernah khilaf, maka inilah saat yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika kita yang menjadi korbannya? Langkah yang pertama yaitu muhasabah, yaitu introspeksi diri. Jika hal tersebut ada benarnya dengan diri kita, maka akui dan segeralah perbaiki diri. Jika tidak, anggaplah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bersabar dan senantiasa bertawakal kepadanya. Dan jangan pernah membalasnya dengan keburukan. Oh iya teman-teman, saya ada pantun nih, minta cakepnya dong. Jalan-jalan ke kebun sawit. Pulangnya malah kehujanan. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus dikit. Ayo temanku semua, jaga lisan, jaga ucapan, jauhi fitnah dan jauhi gosip. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima puasa, ibadah, dan taubat kita semua. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sekiranya cukup apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.